Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli alaih. ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna kulla man sami'a qiraati yazad riqatun fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. Ilahi akrimni bir rizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimina was-shaimat, jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Ketua DKM Al-Furqan beserta seluruh jajaran pengurus, Imam Rawatib kita Ustaz Irwan Hasan Basri, dan para orang tua serta tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari ke-18 kita berpuasa ini sama-sama kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita merayakan hari raya Idul Fitri, ada satu kewajiban yang juga merupakan bagian dari ibadah, salah satu dari rukun Islam, yaitu menunaikan zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Nah, mudah-mudahan dengan zakat fitrah akan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk membersihkan jiwa kita dari segala bentuk kotoran, baik itu kotoran yang kita lakukan secara dengan tubuh kita, dengan roh kita, dengan batin kita, dan terutama adalah membersihkan kita dari sifat-sifat kebakhilan, sifat-sifat kekikiran. Karena dengan zakat fitrah kita mengeluarkan dari apa yang kita punya untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terkhusus yang berada dalam golongan atau asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran. Zakat secara umum, ya, makna zakat itu adalah at-tathhir wan nama au az-ziyadah wal khair wal barakah. Jadi zakat itu secara bahasa artinya adalah mensucikan, artinya adalah tumbuh, ya, atau maknanya adalah bertambah, kemudian kebaikan, kemudian keberkahan. Wali annallaha yutahhirul muzakki biha binadzunubi wa zilatil bukhli. Karena Allah Subhanahu wa taala membersihkan orang yang mengeluarkan zakat dengan zakat yang dikeluarkannya itu dari dosa-dosa dan kehinaan kikir atau kehinaan pelit, ya. Makanya kemudian dengan diwajibkannya zakat, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kita dari hal-hal tersebut. Ya. Sedangkan menurut istilah syara, zakat itu adalah ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusah. Mengeluarkan harta tertentu atas tujuan atau tata cara tertentu dengan niat tertentu dan ditasarrufkan
disalurkan kepada golongan-golongan tertentu. Jadi yang namanya zakat ini adalah bagian dari ibadah. Dalam hal ini adalah ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya harta. Maka harus tahu tata cara pemungutan, pengumpulan, juga tahu tata caranya bagaimana menyalurkan. Dan jangan lupa biniyatin maksusatin, dengan niat tertentu. Yang namanya ibadah itu harus diiringi dengan niat. Apalagi ibadah yang berkaitan dengan kualitasnya. Ada kualitasnya wajib, ada yang kualitasnya sunnah. Nah, niat diantaranya adalah untuk membedakan mana ibadah yang wajib dan mana ibadah yang sunnah. Zakat, terkhusus zakat fitrah, itu harus niat untuk membedakan bahwa zakat fitrah yang ditunaikan itu adalah kewajiban. Yang namanya niat nggak ada keharusan untuk qabul, karena ini bukan muamalah. Jadi petugas penerima zakat itu nggak harus qabul menerima. Ya, makanya bahasa dalam penerimaan amilin zakat itu adalah doa. Bukan saya terima zakatnya, bukan. Yang namanya niat itu adalah dibacakan, ditunaikan oleh yang melakukan. Dalam hal ini adalah muzaki. Beda sama muamalah. Kalau dalam muamalah, ya, baik itu jual beli, gadai, termasuk munakahah atau pernikahan, itu rukunnya bukan niat tapi akad. Ya. Makanya dalam nikah itu kan rukunnya ada pengantin perempuan, pengantin laki-laki, kemudian wali, 2 orang saksi, akad. Nggak ada rukunnya niat dalam nikah. Kenapa akad? Karena yang namanya akad itu harus ada serah terima, ijab dan qabul. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Jual beli, salah satu di antara rukunnya ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dibeli, diperjualbelikan, ya. Kemudian ada alat tukar, kemudian ada akad. Akad itu di situ berarti serah terima. Tapi dalam hal ibadah, ya, itu tidak ada yang namanya akad dalam rukunnya, termasuk di dalamnya adalah zakat. Nah, makanya nanti akan saya sampaikan bagaimana niat seseorang ketika mengeluarkan zakat agar tidak terjadi kesalahan, dan untuk membedakan bahwa zakat fitrah adalah ibadah wajib, ya, bukan ibadah sunnah, dan niat yang dibacakan pun untuk orang yang mengeluarkan zakat. Nah, ibadah zakat ini, ya, diwajibkan berbarengan dengan kewajiban berpuasa, tepatnya pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Ini hampir berbarengan ya di bulan Sya'ban ini, ya, di tahun kedua Hijriah itu banyak berbarengan beberapa ibadah yang diwajibkan. Di antaranya adalah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas ke Ka'bah di Masjidil Haram. Itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ada pendapat mengatakan tepat di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, perintah untuk bersolawat kepada Nabi. Ya, di bulan Sya'ban juga, di tahun kedua Hijriah juga. Yang ketiga, kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Diperintahkan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Makanya Nabi puasa itu 9 kali Ramadan dalam hidupnya. 8 kali beliau puasa 29 hari. 1 kali puasa beliau 30 hari istiqmal. Nah, yang keempat, ya, adalah perintah tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Ini pun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah.
Berarti kalau dilihat dari berpuasanya Nabi 9 kali Ramadan, maka zakat fitrahnya juga 9 kali ditunaikan sesuai dengan usia Nabi sampai dengan beliau wafat. Ya, jadi bulan Sya'ban, ya, bulan yang sering dilupakan karena berada antara Rajab dan Ramadan. Namun di bulan-bulan tersebut banyak peristiwa yang terjadi yang bersejarah dalam kehidupan beragama kita, ya, dalam agama Islam. Nah, zakat fitrah itu kan ada maknanya dua, fitri dan fitrah. Ya, itu kalau dilihat dari makna, yang pertama itu fitrah atau fitri itu maknanya berbuka. Jadi zakat fitrah itu adalah zakatnya berbuka. Zakat untuk orang supaya tidak berpuasa di tanggal 1 Syawal atau di hari raya Idul Fitri. Bagi orang yang kelebihan makanan, dia akan tenang. Ya. Ketika diharamkan berpuasa, dia akan tenang karena bisa makan dari makanan yang dia punya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang secara kepemilikan makanan tidak punya? Satu sisi puasa diharamkan, satu sisi ketika dia mau berbuka tidak ada makanan yang dimakan. Maka kemudian bagi orang yang kelebihan makanan pada malam hari raya dan pada hari raya Idul Fitri, baik untuknya ataupun orang-orang yang wajib dinafkahi olehnya, ya, maka orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian makna fitrah atau fitri adalah al-khilqah. Khilqah itu adalah penciptaan. Awal penciptaan. Ketika manusia diciptakan itu dalam keadaan suci. Maka kemudian zakat fitrah itu adalah zakatul badan. Seperti disabdakan oleh Nabi, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitri itu sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa minar rafas, dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin, dan makanan, ya, pemberian makan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Hukum zakat fitrah itu wajibatun bil ijma'. Hukumnya adalah wajib. Ya, ini berdasarkan dengan ijma'. Kemudian kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Waktu wajibnya adalah biidraki juz'in min ramadana wa juz'in min syawal bi an yakuna syahsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujubi inda ghurubis syamsi lailatul id. Waktu wajibnya membayar zakat fitrah itu adalah ketika terbenam matahari hari terakhir puasa. Terbenam matahari hari terakhir puasa. Dan masuknya tanggal 1 bulan Syawal. Jadi malam takbiran wajibnya. Makanya ketika ada orang yang meninggal pada saat malam takbiran, kemudian dia belum membayar zakat, maka dia harus dibayarkan zakatnya dengan hartanya. Jadi sebelum harta warisan dibagikan kan ada yang kudu ditunaikan dulu. Hutangnya, kemudian kewajibannya diantaranya adalah zakatnya. Jadi kalau meninggal malam takbiran, ya, dan dia belum menunaikan zakat, maka diambil dari hartanya untuk membayarkan zakat fitrah. Atau bayi yang lahir di malam takbiran, maka bayi tersebut juga harus dikeluarkan zakatnya. Karena dia berada dalam posisi kewajiban untuk membayar zakat. Bagaimana kalau misalkan hari terakhir
dia meninggal, belum terbenam tuh matahari hari terakhir, belum ada kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah karena belum sampai waktu wajib. Afdolnya membayar zakat fitrah itu adalah setelah subuh sampai naiknya imam ke atas mimbar memulai sholat id. Makanya sunnahnya sholat idul fitri itu agak siangan dikit, ya, supaya apa? Memberi kesempatan bagi orang-orang yang belum menunaikan zakat untuk membayar zakat. Kepada siapa dia bayar zakat? Biasanya kan kalau amirin menjelang idul fitri atau sholat id udah kagak terima lagi, langsung kepada orang yang mustahik. Tapi kalau sholat idul adha itu sunnahnya agak pagian. Kenapa? Setelah sholat id ada ibadah pemotongan hewan kurban. Itu Nabi begitu, Pak. Jadi Nabi itu kalau idul fitri itu agak siangan dikit tuh, ya, nggak pagi-pagi banget. Kalau kita jam berapa di sini? 6:30 sudah mulai, jam 7 lah. Ya, kalau mau agak siangan ya agak siangan dikit. Kalau ngikutin Nabi. Kalau memang sudah tidak ada yang mengeluarkan zakat lagi. Ya, begitu juga sholat idul adha lebih pagi. Yang penting matahari sudah terbit, ya, dan sudah beberapa menit setelah syuruk masuk waktu duha. Sekarang syuruk itu jam 6 ya. Jam 6 udah syuruk. Syuruk itu matahari keluar sudah bulat begitu. Karena kalau masih setengah belum syuruk namanya. Kan ada terbit, ada syuruk. Terbit itu adalah terbitnya cahaya fajar udah masuk waktu subuh. Kalau syuruk atau tuluh itu matahari di ufuk sebelah timur itu sudah keluar secara bulat. Itu namanya syuruk, ya. Nah, itu kalau sudah matahari keluar, kita sudah tidak diharamkan untuk melaksanakan sholat. 15 menit sampai 20 menit setelah syuruk itu sudah masuk waktu duha. Nah, di waktu duha itulah kita melaksanakan sholat id. Ya. Kalau sekarang sekitar 6:30 sudah masuk waktu duha. Nah, kemudian ada waktu boleh untuk mengeluarkan zakat. Wahwa min awwali Ramadhana, sejak permulaan bulan Ramadan. Jadi sekarang ya sampai dengan akhir Ramadan kita bayar zakat fitrah itu hukumnya boleh dan sah. Ya, boleh dan sah. Gitu ya. Sehingga di akhir Ramadan atau masuk bulan Syawal tidak ada kewajiban lagi untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini kepada siapa diwajibkan? Tadi sudah saya sampaikan, hakikatnya adalah tajibu ala kulli muslimin hurran yamliku quta yaumil id wa lailatihi wa lailatahu sawaun akana zakaran au am unsa, saghiran am kabiran, hurran au abdan. Jadi tadi itu semua yang punya kelebihan makanan pada hari raya dan malamnya, ya, maka dia baik laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun dewasa, orang merdeka ataupun hamba sahaya, dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya, ya. Kemudian, ya, Faiza lam takun fadilatan yaumul id wa lailatahu amma yahtaju min hadil umur fala zakat alaihi. Kalau pada saat hari raya dan pada saat malamnya enggak ada kelebihan makanan, jangankan kelebihan malah kurang, maka dia enggak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena syarat kewajibannya belum terpenuhi. Lalu berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan itu adalah 1 so'. Ya, so'an, 1 so', ya. An kulli syakhsin, dari tiap-tiap orang, tiap-tiap jiwa. Ini kalau dalam kitab Takriratus Sadidat, ya, fil masailul mufidah itu wa ay arbatu amdadin bimudin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma yusami khalian, ya, 4 mud, ya, dengan mud ukuran Nabi kurang lebih setara dengan 2,75 kg. Lebih tinggi nih, Pak.
Kalau dalam kitab At-Tadhib, ya syarah Takrib, ya matan Abu Suja, itu 2,4 kilogram. Kalau keputusan Bazdas, itu 2,5 kilogram. Boleh ngambil yang mana? Silakan yang mana saja. Kalau kita kan ditetapkan 2,5 kilogram. Itu kan ukuran pasnya. Boleh nggak bayar lebih? Boleh banget. Apalagi kalau seumpama kita ingin keluar dari khilaf, ya, jadi supaya tidak mengikuti salah satu pendapat yang khilaf ini, dilebihkan itu lebih bagus. Sekaligus aja 3 kilogram per jiwa, silakan, itu lebih bagus. Namanya al-khuruju minal khilaf mustahabbun. Keluar dari perbedaan pendapat itu disunnahkan. Apalagi memang rezekinya ada. Ya, 45.000 per jiwa, ya. Kemudian kita punya rezeki satu jiwa misalkan 75.000 misalkan. 25.000-nya infak jadi 100.000, itu lebih bagus. Apalagi kalau nggak punya tanggungan, ya. Yang hidup sendiri, bini udah nggak ada, anak udah gede, ya, masih 45.000 juga mah malu sebenarnya. Iya. Udah nggak mudik lagian. Kalau dulu mudik ada biaya tahunan yang kudu keluar, sekarang kan kagak mudik gitu ya. Iya. Beli baju buat bini ya kagak gitu kan. Nah, makanya ini kan artinya lebih. Jadi lebih baik apabila memang ada kelebihan dari yang kita punya untuk melebihkan dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena ada pendapat yang beratnya itu seberat 2,75 kilogram. Kalau beras mungkin sekitar 4 liter ya, kurang lebih segitu. Ya. Yang bagus, jangan makan yang bagus, bayar zakat raskin gitu ya, beras miskin. Ya. Nah, kemudian orang yang membayar zakat ini yang punya kewajiban selain dia membayar untuk dirinya, dia juga wajib untuk membayarkan kepada orang yang wajib untuk diberikan nafkah olehnya. Bagi laki-laki, ya, wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Yang kedua, yang ketiga, kepada ibunya yang sudah uzur. Ya. Jadi dia punya ibu tuh, misalkan sudah bapaknya sudah wafat, dia punya ibu uzur, maka anak laki-laki punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibunya. Ya. Jangan cuma warisannya doang ditungguin. Giliran nafkah aja pada kagak mau, main dorong-dorongan anak-anaknya. Giliran warisan berebutan. Makanya anak laki itu dapat bagian warisan paling gede di antara yang lain. Dan anak laki lah yang menjadi penghalang dari yang lain mendapatkan warisan. Yang dapat warisan itu kan cuma 5. Ya, kalau semua ahli waris ada, cuma 5 yang dapat. Istri atau suami, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, bapak, dan ibu. Kalau yang meninggal suami berarti istri yang dapat. Kalau yang dapat istri berarti suami yang dapat. Nah, di antara kelima itu yang paling gede anak laki-laki. Karena asobah. Dia, si mayit punya saudara nih. Ya, punya saudara kandung, kehalang sama anak laki-lakinya. Ya, dia punya kakek, kehalang sama anak laki-lakinya. Ini si mayit punya jenazah, punya cucu, kehalang sama anak laki-lakinya. Jadi anak laki-laki itu menghalangi banyak orang yang berhak mendapatkan warisan. Karena dia yang paling besar dapatnya. Tapi bukan cuma warisan doang. Ketika orang tuanya meninggalkan hutang, duitnya kagak ada utang doang, anak laki-laki juga yang paling gede bayarin utangnya. Begitu, adil kan? Bukan ngumpet ya? Bukan ngumpet, bukan kabur. Orang tua meninggal banyak utang, dia kabur pura-pura kagak tahu. Giliran orang tua yang banyak duit, dia merasa, wah gue paling banyak nih dapat. Gitu. Harus adil. Kenapa laki-laki lebih besar dari perempuan? Karena laki-laki punya kewajiban. Ya, duit yang dia punya dari warisan itu juga wajib diberikan nafkah kepada istri, anak, dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Tapi perempuan
ketika dia mendapatkan warisan itu hartanya harta dia. Nggak ada kewajiban untuk nafkahin istri dan anak-anaknya. Tapi ketika dia memberikan untuk anak-anak dan keluarganya, itu adalah perkara yang baik, yang sunnah. Ya. Jadi istri, anak, orang tua, bagi laki-laki terutama ibu, itu adalah orang-orang yang punya kewajiban untuk dinafkahi. Ya, maka dia dalam membayar zakatnya, dia membayarkannya, wajib membayarkannya. Dan ini tanpa harus izin. Ya. Jadi lingkaran orang yang masuk dalam kewajiban nafkahnya ketika dia membayarkan zakat, maka tidak ada keharusan untuk izin. Nanti akan saya sampaikan orang yang harus izin kepada orang yang dibayarkan zakatnya. Nah, tidak termasuk dalam kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah, ya, walaupun wajib memberikan nafkah, tapi nggak wajib untuk bayarin zakat fitrahnya siapa? Istri dari bapak. Maksudnya adalah ibu tiri. Ya. Bapak kita punya istri nih, ibu sambung. Ya. Kemudian bapak kita meninggal. Nah ibu tiri kan bagian dari orang yang harus kita kasih nafkah juga tuh dari anak. Tapi ketika zakat nggak ada kewajiban. Ya. Kenapa? Karena sudah tidak adanya kewajiban dari seorang bapak memberikan nafkah karena sudah meninggal. Ya, makanya tidak ada kewajiban untuk membayarkan zakatnya. Tapi kalau membayarin zakatnya berarti harus izin. Ya boleh saja, bagus malah ketika kita ingin membayarkan zakat kepada orang tua kita yang disebut dengan ibu sambung. Nah, kemudian ini ada jenis yang dikeluarkan itu adalah kutil balad, makanan pokok sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah negara. Ya, itu kalau di Indonesia adalah beras. Dari 4 mazhab, hanya Imam Hanafi yang membolehkan untuk mengganti makanan pokok dengan qimah. Qimah itu harga, berarti dengan uang. Ketiga mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ketiganya mengharuskan bayar zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Nggak boleh diganti dengan uang. Dan sebenarnya bukan Imam Hanafi saja, beberapa sahabat, juga para tabi'in ada yang mengganti zakat fitrah dari makanan pokok dengan uang. Salah satu diantaranya adalah salah satu khalifah di Bani Umayyah, yang memerintah hanya 3 tahun kurang lebih, tapi selama memerintah itu kemudian tidak ada orang yang menerima zakat. Bayangin, Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang merintah itu nggak lama, nggak seperti satu periode presiden Indonesia lah, nggak sampai 5 tahun. Ya. Tapi di akhir menjelang wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu nggak ada orang yang pantas terima zakat. Berarti masyarakatnya makmur, kaya-kaya. Padahal cuma 3 tahun. Karena Umar bin Abdul Aziz itu memerintahnya luar biasa. Ya, memerintahnya luar biasa. Sangat warok dan sangat hati-hati. Ya. Minyak yang dibiayai oleh negara saja, minyak, zaman dulu kan minyaknya, kalau sekarang listrik lah. Rumah dinasnya yang dibiayai oleh negara, ketika ada tamu datang ngobrolin masalah pribadi, itu lampunya dimatiin, gelap-gelapan. Sekarang kan kagak. Ya. Pejabat negara, istri sama anaknya poya-poya. Pakai duit negara. Ya. Makanya begini-begini terus kita ya Pak ya. Yang kaya mah kaya, anak pejabat gitu. Yang susah mah susah. Nah, Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah ya, yang membolehkan mengganti uang dari makanan pokok yang diwajibkan keluarkan dalam zakat. Mungkin zaman beliau kalau zakat fitrah dengan makanan pokok itu menumpuk banget itu makanan, ya karena sudah tidak ada orang yang mau menerima zakat.
Nah, makanya kemudian hal-hal seperti itu diadopsi dengan ijtihad ulama, terutama terkhusus di Indonesia. Jadi yang bagus mah memang pakai beras. Tapi kalaupun pakai uang, ini sudah dibolehkan sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh ulama Indonesia dalam fatwanya. Jadi kita boleh mengganti dengan uang. Karena kebutuhan sekarang bukan cuma beras. Beras dapat, banyak beras, masaknya bingung. Kalau dulu ada kayu, sekarang nyari kayu di mana? Ya kan, udah nggak punya tungku. Jadi kudu beli gas, kudu beli lauk, makanya adanya uang. Nah, kemudian ini sih ada sebuah masalah. La tujzi'uz zakatu anil ibni alladzi la tajibu alal abi nafaqatuhu kabaligin idza addaha anhu abuhu illa idza adzina lahu fi ikhraji fitratihi. Ya. Tidak cukup, tidak sah zakat dari seorang anak yang tidak wajib orang tuanya, bapaknya ngasih nafkah kepadanya. Seperti anak yang sudah balik. Idza addaha anhu abuhu, kalau bapaknya menunaikannya, illa idza adzina lahu fi ikhraji fitrati, kecuali anaknya itu memberikan izin kepada bapaknya untuk membayarkan zakatnya. Tuh, ini keterangan yang saya sampaikan. Kalau punya anak sudah balik, ya, misalkan dia belum dapat pekerjaan, belum bisa bayar zakat, kita punya anak sudah balik, kita mau bayarin, izin dulu sama anaknya. Ya. Kalau dia sudah kasih izin, baru kita bayarkan. Bagusnya kita kasih uangnya, dia suruh bayar zakat sendiri, amil ke panitia zakat. Jadi selain mendidik pun dia membayar, niatnya pun dia bayar sendiri. Karena anak yang sudah balik itu tidak masuk dalam wa an jami'i man talzimuni nafaqatuhum syar'an. Jadi nggak ada dalam barisan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Makanya kemudian ketika membayarkan zakat anak yang sudah balik, itu bahasanya mewakilkan. Bukan membayarkan zakat orang yang wajib nafkah. Ya. Jadi misalkan ada orang bayar zakat sudah gede nih, anaknya sudah besar, sudah lulus SMA, atau sudah kuliah, atau sudah SMA usia 16-17 tahun. Ya. Kan berarti sudah balik tuh. Walaupun belum head, perempuan udah balik, karena udah di atas 15 tahun. Kita membayarkan zakatnya itu nggak termasuk dalam niat borongan. Ya kan? Niat borongan kan begini, nawaitu an ukhriza zakatal fitri anni wa an jami'i man talzimuni nafaqatum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Itu kan niat borongan dari seorang laki-laki untuk bayarkan istri dan anak-anaknya. Nah, bayarnya orang yang sudah balik dipisah niatnya, yaitu dengan mewakilkan putra saya yang bernama Fulan. Kalau anaknya banyak berarti sebutin tuh satu orang satu tuh niatnya. Ya. Atau digabung bisa, saya mewakilkan membayar zakat atas nama 1, 2, 3 dan seterusnya. Fardu karena Allah Ta'ala. Termasuk ketika ibu-ibu sebagai istri, ya, sebagai istri mendapatkan amanah dari suami untuk membayar zakat ke masjid, maka ibu membayar zakatnya bukan niat borongan tadi. Wa anjami iman talzimuni nafaqatum, bukan, karena ibu tidak wajib menafkahi suami, tidak wajib menafkahi anak. Makanya bahasanya adalah mewakilkan membayar zakat fitrah untuk siapa namanya, nama suaminya, nama anak-anaknya disebutkan, karena ibu sebagai wakil dari suami yang menitipkan membayar zakat ke masjid. Begitu. Jadi panitia nanti bikin lagi nih, ketikan niat mewakilkan. Pakai bahasa Indonesia saja, dibimbing boleh. Ketika dia sudah niat fardhu lillahi ta'ala, sudah sah zakatnya. Apakah panitia harus qabul? Nggak harus, kan dia bilang. Karena ini ibadah, bahasanya niat, nggak ada serah terima. Yang namanya niat ketika dia sudah mengeluarkan, niat sudah sah.
Maka anjurannya bagi panitia adalah mendoakan. Jadi ajarakallahu fi ma'ataita itu bukan qabul, tapi doa. Doain siapa? Doain yang mengeluarkan zakat supaya zakat diterima, dapat pahala, harta yang tersisa berkah dan menjadi orang yang termasuk orang yang suci dengan mengeluarkan zakatnya. Nah, ini ya. Jadi berkaitan dengan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu harus habis menjelang Idul Fitri. Tidak ada yang disisakan. Tidak ada panitia yang nimbun. Bagaimana kalau orang yang berhak mendapatkan zakat nggak ada di rumah, sudah mudik misalkan, boleh disimpan dengan catatan dia sudah menyerahkan dan diterima. Misalkan panitia datang ke rumah si Fulan, oh ternyata Fulan nggak ada di rumah, dia sudah pulang kampung, telepon sekarang kan udah gampang, kayak telepon WA yang gratis. Ya, ini ada zakat untuk Bapak dari Masjid Al Furqon karena mustahik zakat, gitu, mau diterima. Kalau sudah terima dari sana, boleh kita simpan di masjid. Artinya sudah bukan milik panitia lagi, karena sudah diserah terimakan. Tinggal nanti setelah Lebaran, baru diambil oleh yang punya. Tapi kalau ditimbun, kalau disimpan, diumpetin, dan lain sebagainya untuk dibagikan setelah Lebaran, ini yang keliru. Ya, harus dibagikan semua menjelang datang Ramadan. Makanya untuk memudahkan biasanya panitia memberikan tenggat waktu, karena panitia juga kan manusia yang punya kampung, pengen Lebaran juga, jangan sampai pas hari raya direpotkan dengan bagi-bagi zakat. Misalkan ditentukan H-min berapa sampai jam berapa selesai, setelah itu dihitung, direkap dan disalurkan. Itu lebih enak, sehingga tidak merepotkan panitia ketika berhari raya. Ya kalau misalkan mau menerima lagi sampai mentakbir, ya silakan. Ya namanya juga kerja sosial kan, kerja ibadah, kerja agama. Baik Bapak Saudara, ini hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu 'anna ya karim Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa 'azamatil Fatihah Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.